yang ini ya, yang atas ini. Nah ini ya. Ya. Pertamanya Ibu Kaci bilang, "Salam Pak Pendeta." Ya, saya bacakan dulu dari awal ya. Ya, salam Pak Pendeta. Ya. Oh, salam Bu. Posisi mana? Saya ada di luar kota ya. Nah, terus dia voice note. Nah, ini voice note-nya aja ya, kita dengar ya. Ini voice note dari Bu Atma ya. Nah, voice note-nya ya. Ya. Hah? Ya, nggak tahu saya. Nah. Oh, bentar. Selalu berdoa. Bentar. Saya ulangi ya dari awal ya. Iya, salam Pak. Ya, kami gimana ya? Selalu berdoa, minta pertolongan Tuhan. Saat ini kan kondisi Bapak udah nggak bisa jalan lagi karena pakai kursi roda. Ke toilet pun berangkang, kadang-kadang dia buang air besar pun katanya di kasur kan. Walaupun mungkin ditilamin pakai perlap gitu dia kasur karena nggak bisa jongkok buat jongkok gitu Pak. Gimana ya Pak solusinya Pak? Apa mungkin Bapak bisa sampaikan yang dulu Bapak izinin bisa masuk ke ketua lapas se-Indonesia Pak. Karena kondisi Bapak sudah nggak bisa jalan. Posisinya memang di dalam ada yang bantuin bersih-bersihin, tapi dikala Bapak mau ke toilet mau kemana, dia berangkang, kadang berangkang pun nggak bisa. Karena dari perut ke bawah itu dia nggak bisa ngangkat kakinya gitu Pak. Solusinya gimana ya Pak? Saya nggak ngerti lagi nih Pak. Dari lapas Ciamis, dari petugas, dari Pak Sony juga dia nggak berani. Ini berobat Bapak keluar maupun dokter masuk ke dalam karena belum ada surat izin dari Mahkamah Agung. Jadi Bapak cuma titipan. Jadi semuanya nggak berani ambil resiko gitu Pak. Gimana solusinya Pak gitu? Surat Mahkamah Agung juga belum turun-turun juga gitu. Untuk kami memohon kunjungan, memohon untuk berobat pun belum tak turun juga sampai saat ini. Dan kondisi Bapak di dalam nggak berdaya gitu, kondisi sakit. Namanya orang nggak bisa jalan, mau bisa apa Pak di dalam gitu. Kami udah ajuin ke Pak Sony waktu itu kan ke Pak Asep, ke anak buahnya. Terus memberikan solusi. Bukan saya nggak terima keadaan perawatan yang di lapas, emang semuanya juga seperti itu mungkin. Tapi saya tadinya pengen Bapak dibawa ke rumah sakit atau gimana, tapi mereka nggak ada yang berani karena belum ada surat dari Mahkamah Agung. Tuh Pak, gimana ya Pak solusinya Pak? Coba Pak. Nah, ini saudara, WA Ibu ini saya sampaikan kepada pimpinan, kepada, coba itu lihat, kepada Pak Dir, karena saya sudah, ini Pak Dir ya, saya sudah dikasih, bro, ya udah saya jelasin aja ya. Ya, saya sampaikan itu voice note ke pimpinan, bukan lapas ya, bukan kalapas. Jadi saya sampaikan kepada dir lapas yang membawai kalapas begitu. Setelah itulah ya Ibu Atma terus dikasih besuk gitu, tetapi bukan langsung minggu depannya, ada beberapa minggu kemudian gitulah ya, sehingga waktu saya mau ke sana itu Pak saya udah bisa besuk gitu loh. Tetapi untuk orang-orang lain katanya belum. Ya oke lah kalau gitu, puji Tuhan saya bilang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, itu tadi konten terbaru dari Rizuli Lubis ya, yang menginformasikan tentang kunjungan dia ke lapas Ciamis saat mengunjungi terdakwa MKC dalam kasus dugaan penistaan agama dan atau kabar bohong ya, yang menimbulkan keonaran di publik. Tadi Rizuli Lubis juga mengunggah atau menampilkan atau memperdengarkan voice note dari istri MKC ya. Dari voice note tersebut ya, ada beberapa informasi yang bisa kita terima. Yang pertama itu soal kondisi dari si KC. Kondisi dari terdakwa si KC ini sangat memprihatinkan. Jadi KC tidak bisa berjalan, aktivitas di atas kursi roda, bahkan untuk BAB dan buang air kecil aja itu kerap kali dilakukan di atas kasur ya. Sungguh satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Bagaimanapun juga sebagai sesama manusia ya, kita turut prihatin lah mendengar kondisi yang seperti itu. Tetapi kalau kita mengingat hujatan-hujatannya, hinaan-hinaan dia kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada Islam, itu luar biasa ya, bikin kita marah. Tetapi sekali lagi, sesama manusia kita juga ikut prihatin dengan kondisi dari KC. Itu informasi yang pertama yang bisa kita dapatkan dari voice note istri KC ya. Yang kedua, ternyata KC benar-benar mengajukan kasasi ya, mengajukan permohonan kasasi. Jadi vonis 6 tahun dari pengadilan tinggi kemarin itu belum inkrah ya, belum berkekuatan hukum tetap. Kalau bahasa umumnya ya belum final lah, karena KC ternyata mengajukan permohonan kasasi. Itu bisa kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh istri KC, bahwa untuk memohon KC berobat ke luar lapas untuk dibawa ke rumah sakit, belum mendapatkan izin dari Mahkamah Agung. Artinya bisa kita simpulkan ya, bahwa KC ini hanya titipan, tahanan titipan dari Mahkamah Agung. Karena teman-teman, kalau kita belajar ilmu hukum pidana ya, khususnya KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu memang beberapa pihak yang punya kewenangan itu setidaknya ada 3 ya, dari penyidik, kemudian dari penuntut umum, dan dari hakim atau dari pengadilan. Kalau penyidik itu punya kewenangan untuk menahan itu dalam proses penyidikan itu 20 ditambah 40, 60 hari punya kewenangan melakukan penahanan. Itu bisa dilihat di pasal 24 ya. Soal penahanan itu bisa dilihat di pasal 24 sampai 28 KUHAP. Jadi penyidik punya kewenangan menahan 20 ditambah 40 kalau mau diperpanjang, jadi 60 hari. Kalau penuntut umum itu punya kewenangan menahan 20 ditambah 30. Kalau pengadilan negeri itu punya kewenangan menahan 30 ditambah 60, total 90 hari. Pengadilan tinggi pun juga begitu, 30 hari ditambah 60 hari, 90 hari. Sementara Mahkamah Agung itu punya kewenangan menahan selama 50 hari, jika diperlukan bisa ditambah 60 hari. Totalnya kalau Mahkamah Agung itu 110 hari. Kewenangan menahan ini ya, itu bergeser ya. Kalau di proses penyidikan, penyidik kalau sudah masuk P21 ke JPU yang punya kewenangan menahan JPU atau penuntut umum. Kalau sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri yang punya kewenangan menahan pengadilan negeri. Kalau
pengadilan negeri selesai dan ada upaya banding, yang punya kewenangan menahan adalah pengadilan tinggi. Kalau pengadilan tinggi selesai, ada upaya kasasi, yang punya kewenangan menahan Mahkamah Agung. Jadi dari informasi itu yang tadi disampaikan bahwa KC itu posisinya sebagai titipan tahanan dari Mahkamah Agung, tentu yang melakukan penahanan adalah Mahkamah Agung, dikarenakan proses pemeriksaan perkara kasasi belum selesai. Jadi sampai sekarang kasasi dari KC belum turun. Itu yang bisa aku tangkap dari apa yang disampaikan istri KC. Dan menarik untuk kita tunggu ya, apakah vonisnya Mahkamah Agung itu menguatkan putusan pengadilan tinggi tetap 6 tahun, ataukah Mahkamah Agung akan melakukan pengurangan vonis pidana penjara tersebut ya. Semuanya serba mungkin. Tapi kalau melihat kondisi dari KC yang seperti itu, tidak menutup kemungkinan Mahkamah Agung atas dasar kemanusiaan akan melakukan pengurangan vonis tersebut ya. Tapi semuanya itu hanya kemungkinan, itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Kita sendiri sebagai umat Islam ya, proses hukum sudah berjalan, apapun putusan dari lembaga peradilan kita hormati. Tetapi sebagai manusia, sesama manusia, tentu kita juga ikut prihatin, berdoa semoga KC diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidayah itu kita tidak tahu ya, misterius kapan diberikan oleh Allah, dan diberikan atau tidak itu pun kewenangan dari Allah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.